Ya, kita lanjutkan di pajak penghasilan secara umum ya, di pertemuan di bagian yang kedua ini. Nah, selanjutnya adalah menghitung wajib pajak orang pribadi untuk jenis penghasilan atau jenis pekerjaan karyawan. Ya. Nah, yang digunakan di dalam sebagai dasar perhitungan ya ini adalah sebesar gaji bersih yang diterima dari pemberi kerja dikurangi dengan PTKP. Ya, jadi gaji bersih. Nah, jadi kalau kita ada ini pemahaman ya khusus untuk peraturan perpajakan ya kalau ada biasanya disebutkan dengan penghasilan bruto atau penghasilan kotor, kemudian nanti di sana ada penghasilan bersih atau penghasilan neto. Nah, dari mana kita menghitung penghasilan neto ini ya karena yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan ya ini adalah penghasilan neto ya. Nah, di sini contohnya adalah ya misalnya karyawan ya dengan penghasilan bruto ya atau penghasilan kotor ya gaji, tunjangan dan lain-lain itu sebesar 70 juta ya setahun ya. Ini kita asumsinya adalah 1 tahun. Ya. Nah, kemudian ada biaya jabatan. Ya, biaya jabatan ya ini besarnya adalah 5%. Dari mana 5%? Ini sudah ditetapkan oleh undang-undang. Ya, saya review ke slide yang sebelumnya ya. Ini ya. Nah, ini ada biaya jabatan ya atau biaya jabatan atau biaya pensiun bagi pensiunan. Ya, biaya jabatan ini ditetapkan 5%. Ya, setahun itu maksimal atau setinggi-tingginya 6 juta atau sebulan 500 ya. Jadi maksimal 6 juta. Nah, dengan penghasilan kotor 70 juta, biaya jabatannya 5% adalah 3.500.000 ya. Udah mencapai maksimal atau belum? Belum ya. Nah, ini belum mencapai maksimal karena maksimumnya 6 juta. Nah, berarti ini yang digunakannya adalah angka 3,5 juta. Ya, sehingga penghasilan neto itu adalah 66.500.000. Ya, 70 dikurangi 3. Nah, kemudian dikurangi lagi dengan PTKP. PTKP asumsinya tidak kawin dan tidak punya tanggungan. Ya, kodenya TK garis miring punya tanggungan TK garis miring 1, 2 atau 3. 54 juta sehingga penghasilan kena pajak. Nah, ini ya. Jadi nanti tolong lihat istilah-istilah yang terminologi yang digunakan ya. Ada penghasilan kotor ya, 70 juta, kemudian di sini ada penghasilan itu ya pejabat. Bapak izin nanya, itu yang 70 juta itu yang tadi, ini per tahun atau per bulan ya Pak penghasilannya? Terhitung ya? Ya, ya. Jadi saya ulangi ya bahwa pajak penghasilan ini ya perhitungannya itu adalah tahunan. Ya, kewajiban terutangnya itu adalah 1 tahun. Nah, jadi dalam contoh ini ya, ini adalah menghitung penghasilan satu tahun. Ya, dalam contoh ini menghitungkan penghasilan 1 tahun ya. Karenanya digunakan angkanya 3,5
juta. Karena kalau bulanan, ya tadi kan saya sudah kasih contoh di sini ya. Nah, kalau bulanan itu maksimal PTKP-nya adalah maksimal biaya jabatannya adalah 5%, 500.000. Ya, 5% itu adalah 500.000. Ya, nanti kenapa ada sebulan atau ada setahun, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti akan terjawab. Ya, akan terjawab. Ya, sekarang kita ikuti ini dulu aja ya. Nah, jadi 1 tahun itu adalah 6 juta. Ya. Nah, di dalam contoh ini adalah penghasilan 1 tahun ya. Ini makanya tidak disebutkan 1 tahun ya, karena memang basicnya penghitungan pajak pajak penghasilan itu adalah satu tahun. Ya, kalaupun nanti ada gaji bulanan sekian, ya, nah nanti itu juga eh, berapa jumlah pajak yang dipotong itu nanti harus diasumsikan kalau setahun berapa. Ya, oke ya, cukup jelas ya. Jadi ini adalah satu satu tahun. Ya. PTKP juga 54 juta ini 1 tahun. Ya 1 tahun. Nah, jadi semuanya harus matching ya 1 tahun 1 tahun. Ya. Nah, di sini PTKP, nah ini ya PTKP ya 54 juta ini 1 tahun. Nah, ada yang bulanan ya. Nanti lihat aja di slide-nya ya. Kan saya ada buat yang bulanan juga ya. Ya, jadi PTKP ini 1 tahun, kalau 1 bulan ya berarti ini 54 juta dibagi 12. Ya per bulannya berarti berapa? Oke ya. Nah, jadi kemudian jadi ini tadi penghasilan kotor 70 juta, penghasilan neto ini adalah penghasilan neto. Ini penghasilan neto ya. Kemudian setelah dikurangi dengan PTKP ya, setelah dikurangi dengan PTKP 54 juta, ada penghasilan kena pajak. Ya, ada penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, PKP inilah yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak. Ya, PKP yang dikalikan dengan tarif tarif pajak. Kita refresh lagi ya yang kemarin. Ini ya. Nah, ini kan. Nah, ini ya, misalnya setelah dikurangi ini nah, karyawan ya. Ini karyawan. Nah, karyawan gaji bersih atau penghasilan neto kemudian dikurangi dengan PTKP ya. Setelah dikurangi dengan PTKP maka dia menjadi penghasilan kena pajak. Ya, dari di sini ya, jadi penghasilan kena pajak, maka kemudian dikali dengan tarif pajak. Ya, tarif pajak orang orang pribadi. Nah, jadilah keluarlah angka ya PPh terutang. Ya, ini keluarlah angka PPh terutang. Jadi 5% dikali dengan 12.500 PKP. Ya. Kenapa kenapa 5% saja? Bagaimana dengan yang 15%? Bagaimana dengan yang 25%? Ya, kenapa hanya digunakan 5%? Ada yang bisa jawab? Kenapa hanya digunakan 5%? Ya, karena masih dalam lapis di bawah 60 juta. 60 juta. Ya, kan angkanya berapa? Angkanya kan 12 juta ya. Angkanya kan 12.500. Ya,
12.500.000 masih di dalam lapis 60 juta. Ya, jadi tarifnya hanya 5%. Ini nggak usah diperhatikan lagi. Ya. Nah, kecuali kalau misalnya di sini angkanya apa nih? Misalnya 200, lapis kedua kan di atas 250 juta ya. 260 juta penghasilan kena pajaknya. Ya. Jadi angka di sininya 260 juta. Nah, baru nanti ini kena ke lapis yang kedua dengan tarif 15%. Baik ya, jadi ini adalah cara menghitung eh, penghasilan untuk karyawan ya. Biasanya seperti ini ya. Kemudian sebentar masih untuk karyawan ya. Nah, jadi untuk karyawan ini umumnya strukturnya seperti ini ya. Ada penghasilan kotor, nanti ada biaya jabatan ya karena dia karyawan. Nah, yang lain-lain nanti mungkin ada yang eh, tunjangan kesehatan, BPJS, tenaga kerja, BPJS kesehatan dan sebagainya ya. Nah, nanti ini adalah masuk di sini, adalah masuk untuk menghitung penghasilan neto. Ya, ada tambah tunjangan pensiun dan sebagainya ya. Itu nanti masuknya di penghasilan neto. Ya. Nah, tapi secara sederhana ini adalah cara penghitungan. Ya, silakan yang mau nanya. Pak, tapi kan BPJS itu kan di luar pajak, Pak. Tapi kok dimasukin juga? Ya, ya. Jadi nanti kita bahas di PPh 21 ya. Nanti kita bahas di PPh 21. Ya, kenapa masuk atau bagaimana cara masuknya. Oke ya, nanti diingetin aja ya kalau kita pertemuannya setelah ini ya. Mungkin nanti kalau hari ini cukup, nanti saya akan sampaikan sedikit di PPh 21. Oke, Pak. Ya, nanti diingatkan aja kalau belum terbahas. Baik ya, jadi ini untuk karyawan, eh, di sini kekhasannya adalah ada biaya jabatan. Kemudian untuk usahawan, ya usahawan ini berarti eh, apa mempunyai penghasilan dari usaha atau eh, pekerjaan bebas, ya. Nah, jadi usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini ada dua kelompok ya atau dua treatment yang bisa digunakan, yaitu yang omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun, ya ini 1 tahun ya, omset per tahun di bawah 4,8 miliar, itu dia boleh menggunakan norma penghitungan. Ya, orang pribadi ya ini orang pribadi. Ya, jadi kalau omset, ya misalnya dia punya bengkel, ya bengkel sepeda motor, omsetnya 4 miliar setahun. Nah, maka dia bisa mengajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak, saya menghitung pajaknya pakai norma penghitungan ya, itu bisa. Ya. Nah, kalau di atas 4,8 miliar itu wajib pembukuan. Ya, jadi ada neraca, ada laporan laba rugi, pajaknya nanti dihitung dari laba, ya, laba menurut perhitungan pajak. Baik ya ini, nah jadi menggunakan norma, contohnya adalah norma penghitungan penghasilan neto ya atau NPPN, ya menghitung penghasilan neto bukan dari penghasilan dikurangi biaya. Ya, ini ya, penghasilan netonya itu ya, jadi penghasilan neto ini kalau di akuntansi sama dengan laba gitu ya, kira-kira ya, walaupun tidak sama persis ya, tapi kira-kira sama dengan laba bersih. Nah, dalam peraturan perpajakan tentang norma penghitungan penghasilan neto ini, menghitung penghasilan neto bukan dari penghasilan dikurangi biaya. Ya, jadi bukan dari pendapatan dikurangi beban-beban, kemudian laba bersih, tetapi menggunakan tarif tertentu dari penghasilan bruto. Ya, penghasilan bruto pendapatan ya, bagian atas penjualan, nah gitu ya, supaya salah ya. Jadi penghasilan bruto itu omset, penjualan, revenue, pendapatan, nah itu istilahnya adalah penghasilan bruto. Ya. Nah ini jadi persentase tertentu dari penghasilan itu. Jadi penghasilan dari penghasilan bruto.
Jadi penghasilan netonya itu adalah penghasilan bruto dikali tarif norma. Ya, tarif norma, tarif NPPN. Nah, syarat diperbolehkan memakai norma, pertama adalah dia merupakan wajib pajak orang pribadi, omsetnya di bawah 4,8 miliar per tahun, ya, kemudian mengajukan permohonan ya tertulis. Ya, kalau sekarang itu juga bisa diajukan secara online. Ya. Kemudian tetap wajib catatan atas peredaran usaha. Nah, jadi kalau kita review sedikit ya pelajaran ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya di pertemuan sebelumnya, ya ada pembukuan dan ada pencatatan. Nah, pencatatan ini ada di sini. Jadi hanya mencatat peredaran usaha. Ya, ini yang dimaksud dengan pencatatan peredaran usaha. Ya, apabila semua syarat di atas tidak dipenuhi, maka wajib pembukuan. Ya, jadi kalau tidak mengajukan permohonan tertulis, ya, tidak ada, bukan WP orang pribadi, ya nggak bisa. Jadi dia harus menggunakan pembukuan. Nah, tarif perkiraan neto norma telah ditentukan oleh Ditjen Pajak menurut bidang usaha. Ya, jadi ada banyak ya. Jadi bidang usaha misalnya perdagangan umum, perdagangan material, bahan baku, makanan, apa itu beda-beda ya. Itu sudah ditetapkan persentasenya. Nah, ini jadi menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Ya. Nah, ini lebih sederhana ya, karena wajib pajak hanya perlu melakukan pencatatan atas omsetnya saja, ya, atau peredaran usahanya saja. Ya. Nah, tapi kelemahannya apa? Kelemahannya pasti ada pajaknya. Kan dihitung besarnya penghasilan neto atau labanya itu sudah ditentukan oleh Ditjen Pajak berdasarkan omset. Ya, jadi kalau kita menggunakan laba rugi kan bisa saja laba rugi turun naik karena ada tambahan biaya atau ada apa gitu ya. Tapi kalau di sini nggak bisa, pokoknya persentase dari omset. Bahkan tidak bisa menyatakan rugi ya. Kalau kita menggunakan pembukuan kan kita bisa menyatakan rugi. Kalau di sini kita nggak bisa menyatakan rugi. Nah, ini contohnya adalah Pak Narto adalah dokter hewan dan montir. Nah, ini kombinasinya unik ya. Dia adalah dokter hewan, juga dia punya bengkel gitu ya, kira-kira ya. Nah, tahun 2002. Ya. Nah, misalnya pada tahun 2022 mempunyai penghasilan dari praktek dokter 400 juta. Ya. Kemudian dari usaha reparasi, servis kendaraan, omsetnya 500 juta. Nah, karena total omset, nah jadi ini omsetnya total ya, gabungan, tidak sampai 4,8 miliar, maka boleh menghitung penghasilan bersih dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan. Ya, jadi asumsinya Pak Narto ini sudah mengajukan gitu ya ke Ditjen Pajak. Nah, norma perkiraan penghasilan neto untuk dokter hewan adalah 25% dan servis kendaraan itu adalah 20%. Nah, ini ya, ini sudah ditentukan nih penghasilan netonya, labanya. Ya, labanya sudah ditentukan sebesar 25% dokter hewan dan servis kendaraan itu 20%. Nah, berapa penghasilan neto dan penghasilan kena pajak Pak Narto dan hitung PPh terutang. Ini kita buat menghitung perkiraan penghasilan neto dari prakteknya sebagai dokter hewan dengan omset 400 juta, ya tarif normanya 25%. Berarti penghasilan neto 25% kali 400 juta, 100 juta. Kemudian usaha servis kendaraan, omset 500 juta, dengan norma 20%, berarti penghasilan netonya 100 juta. Nah, berarti jumlah omset 900 juta, penghasilan neto 200 juta. Ya, jadi dihitung masing-masing. Ya, nah, yang diwajibkan pencatatan ini, omset ini. Ya, nah ini ya, wajib catatan atas peredaran usaha.
Nah, ini dia harus mempunyai catatan atas peredaran usaha ini. Ya, tujuannya apa? Tujuan untuk menghitung pajaknya. Ya, untuk menentukan norma ini dikalikan dengan angka berapa. Ya. Nah, jumlah penghasilan neto bersih adalah 200 juta, maka penghasilan kena pajaknya berapa? Ya, 200 juta dikurangi PTKP. Ya, 200 juta kurang 54 juta ya. Asumsinya dia tidak kawin dan tidak punya tanggungan. Ya. Kemudian 146 juta. Ya. Ternyata 146 juta. Berarti kalau 146 juta, ya, dia kena tarif yang mana? Berarti yang 60 jutanya kena tarif 5%, ya, sisanya kena tarif 15%, karena dia masih di dalam lingkup 250 juta. Nah, ini ya, punya penghasilan sampai dengan 250 juta. Maka yang 60 jutanya kena di angka 5%, kemudian di atas 60 juta sampai 250 juta kena tarif 15%. Oke ya, nah ini saya koreksi ya sedikit ya, ini harusnya 6 juta. Nah, kemudian ini kali 80. Ini adalah 15 juta ya. Ini karena mengikuti perhitungan lama ya. Nah ini jadi berapa besaran pajak penghasilannya? 5% dikali dengan 60 juta ditambah dengan 15% dikali 86 juta. Ya, jadi yang 60 juta dari 146 juta ini, yang 60 juta kena tarif 5%, sisanya 86 juta kena tarif 15%. Sehingga total pajak penghasilan yang harus dibayar atau yang terutang itu adalah sebesar 15 juta. Sampai sini ada pertanyaan cara menghitungnya? Saya mau nanya, Pak. Ya. Itu yang terpisah 60 juta sama 86 juta itu caranya gimana, Pak? Ya. Ini ya. Nah, ini saya review lagi ya cara menghitung pajak. Ya, saya review lagi cara menghitung pajak PPh orang pribadi. Ya. Pertama, penghasilan bruto. Ya, penghasilan bruto itu berarti omset. Ya, jumlah omset. Kemudian pengurangan atau biaya. Ya, pengurangan atau biaya ini tadi contoh kalau untuk karyawan ada biaya jabatan. Ya. Kalau untuk usahawan itu berarti biayanya adalah biaya operasional, pendapatan dikurangi biaya-biaya. Bagi yang menggunakan norma penghitungan, dia langsung persentase mendapatkan angka di penghasilan neto. Oke ya, sampai sini jelas ya. Ya, tadi ada berapa jenis ya? Ada karyawan, ada usahawan. Nah, usahawan atau pekerjaan bebasnya ada dua. Ada yang menggunakan laporan laba rugi, ya. Ada yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Ya. Nah, intinya apa? Untuk mendapatkan besaran penghasilan neto. Ya. Kemudian kalau ada zakat penghasilan, ada kompensasi kerugian. Ini sementara kita abaikan ya, karena ini relatif lebih simpel ya, tinggal dimasukkan aja dalam perhitungan ya. Nah, intinya setelah penghasilan neto ya, kalaupun ada zakat, ada kompensasi ya, itu penghasilan neto, maka kemudian
untuk mendapatkan penghasilan kena pajak, ya, penghasilan kena pajak ini adalah yang nanti dikalikan dengan tarif pajak. Maka dia dikurangkan dulu dengan PTKP. Ya, penghasilan tidak kena pajak, dapatlah dia penghasilan kena pajak. Tadi PTKP-nya berapa contohnya? Berapa contohnya tadi PTKP-nya? 54 juta. Nah, 54 juta itu berarti dia status perkawinannya apa itu? Belum kawin. Ya, status perkawinnya belum kawin dan tidak punya tanggungan. Ya, karena bisa saja dia belum kawin tapi punya tanggungan. Ya, itu bisa. Bisa nggak kira-kira? Gimana caranya bisa? Kira-kira gimana bisa? Dia belum kawin tapi punya tanggungan. Ya, misalnya dia menanggung hidup orang tuanya. Ya, dia menanggung hidup orang tuanya bisa, itu jadi tanggungan. Ya, atau dia punya anak angkat. Ya, dia belum kawin gitu ya, tapi dia punya anak angkat. Ya, anak angkatnya resmi diadopsi sesuai dengan undang-undang negara gitu ya. Nah, itu bisa jadi tanggungan. Oke ya. Nah, jadi setelah dikurangi PTKP, dapatlah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak inilah yang dikalikan dengan tarif pajak. Ya, tarif pajaknya berapa? Ya, sampai sini oke ya. Nah, dikalikan dengan tarif pajak, nanti setelah dihitung, oke, dapatlah PPh terutang. Tarif pajaknya berapa? Ini adalah tarif pajak. Kalau dia punya penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta, maka dia dikenakan tarif 5%. Kalau dia punya penghasilan sampai dengan 250 juta, ya misalnya dia punya penghasilan 200 juta, ya, penghasilan kena pajaknya 200 juta, maka yang 60 juta kena tarif 5%, selisih 200 juta dikurangi 60 juta, jadi di atas 60 juta sampai dengan 250 juta ya, atau kalau contoh tadi 200 juta, maka dia dikenakan tarif 15%. Kalau ternyata dia punya penghasilan kena pajaknya 400 juta, nah berarti dia kena di lapis yang ketiga. Ya, sampai dengan 60 juta ada 5%, antara 60 dan 250 ini berarti sama dengan 190 juta ya. Ya, 60 ke 250 kan 190 juta ya. Nah, itu dikenakan tarif 15%. Kemudian dari 250 sampai 500 juta dikenakan tarif 25%. Karena dia ada 400 juta, misalnya contohnya saya tadi, barusan ya, contoh yang terakhir, ada 400 juta, berarti 150 jutanya dikenakan tarif 25%. Ya, nah ini kalau ini tadi asumsi 600 juta, berarti yang 60 juta 5%, antara 60 sampai dengan 250 berarti selisihnya 190 juta ya, berarti 15%. Kemudian yang sampai dengan 500 juta berarti antara 250 sampai 500 juta. Ya, 250 sampai 500 juta ini selisihnya 250 juta. Kemudian 100 juta dari mana? Ya, 100 juta ini kan sampai dengan 500 juta sampai dengan 5 miliar. Ya, berarti 100 jutanya ada di sini. Karena 500 jutanya sudah kena 5, 15, 25, maka sisa yang 100 juta dapat kena di 30%. Ya, 60, 190, 250, 100 juta itu sama dengan 600 juta. Ya. Nah, sekarang dari mana angka ini? Ya, 60 juta dan 86 juta. Ya, penghasilan kena pajaknya berapa? 146 juta. Ya, 146 juta. Maka sampai dengan 60 juta kena tarif 5%. Ya, kemudian di atas 60 juta sampai dengan 250 juta. Nah, ini kan juga nggak sampai 250 juta ya, berarti sisanya 86 juta itu dikalikan kenakan tarif 15%. Ya, jadi
ini ya, rumusnya di sini. Ya, 2 slide ini ya. Rumusnya di sini. Ini cara menghitungnya. Ya, jadi tadi kalau di sini tadi berapa? 146, ya berarti 60 juta. Ya, kira-kira ya. Oh, 146. Ya, maka 5% dikali dengan 60 juta. Sisanya berapa? Sisanya 86 juta. Ini 86. Apa tadi 86 juta? 12,9 ya. Ada yang kena tarif 25%? Ada nggak? Nggak ada ya. Kena tarif 30%? Tidak ada. Sehingga totalnya adalah 15.900.000. gitu ya. Secara ini cara mendapatkan angka ini ya, pembagiannya ya, pemisahannya ini. Cukup jelas? Jelas. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi untuk cara menghitung ini? Ya, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah pembukuan. Ya. Nah, tadi menggunakan orang pribadi dan menggunakan norma. Nah, sekarang adalah penghitungan penghasilan dengan menggunakan pembukuan. Yang wajib menghitung penghasilan dengan menggunakan pembukuan, orang pribadi dengan omset di atas 4,8 ya, oke ya. Di atas atau sama dengan 4,8. Kemudian orang pribadi dengan omset di bawah 4,8 bisa memilih menggunakan pembukuan. Ya tadi ya, kalau syaratnya tidak terpenuhi, dia tidak mengirim surat ke kantor pajak, tidak minta izin untuk menggunakan norma, ya berarti dia menggunakan pembukuan. Ya. Sedangkan untuk seluruh wajib pajak badan, ya itu berapapun omsetnya pembukuan. Ya, berapapun omsetnya wajib menggunakan pembukuan. Ya, jadi yang tidak wajib pembukuan untuk orang pribadi ini adalah karyawan dan omset yang di bawah 4,8. Ya. Ya, jadi kuncinya wajib pajak badan semuanya adalah pembukuan. Nah ini ya, nah ini misalnya, ini maaf ya, ini contoh-contohnya masih contoh lama ya, Bapak ya. Ini kita pahami konsepnya aja ya, pahami konsepnya. Misalnya laba bersih menurut akuntansi, ya 400 juta sekian. Maka perhitungan pajak penghasilan, ini orang pribadi ya, pembukuan ya, intinya ini pembukuan. Ya. Nah karena omsetnya, ya ini labanya aja udah 400 sekian ya, 400 juta. Berarti ini usaha memiliki omset 39 miliar ya, ini omsetnya 39 miliar. Kemudian karena omsetnya sudah lebih dari 4,8, maka harus menggunakan pembukuan. Ya, kemudian, nah ini ya, jadi nanti menurut akuntansi ya labanya 484 juta. Tapi nanti menurut koreksi fiskal ya ini karena ada perbedaan antara kebijakan akuntansi dengan peraturan perpajakan.
ya. Kalau ada perbedaan, nah maka labanya menjadi 367 juta sekian. Ya, nah, jadi ini bisa saja ada atau hampir selalu ada perbedaan. Nah, karena dia wajib pajak orang pribadi, maka laba bersihnya ini dikurangi dulu dengan PTKP. Ya, dikurangi dulu dengan PTKP. Ya, kemudian dapatlah 300 juta sekian, maka kemudian bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita ganti ya. Oke ya. Nah, ini tapi ini karena tahun 2017 ya, tahun lama ya. Ini kan berlaku maaf ya, ini Ini mungkin sebagai penjelasan aja ya. Jadi kalau ini kan berlaku tahun 2022 ya. 5%-nya itu sampai dengan 60 juta. Kalau di tahun sebelumnya itu 50 juta gitu ya. Jadi nanti kalau ada angka yang masih di angka 50 juta ya ini karena di tahun sebelum 2022 ya. Oke ya. Jadi ini saya biarkan aja ya seperti ini ya. Karena tahunnya tahun yang lama. Tapi nanti kalau ternyata itu di tahun 2022 sekarang ya, contohnya itu berarti menggunakan angka 60 juta. Oke ya, kalau di ujian nanti saya pakai yang tarif baru aja. Ya, jadi perhitungannya pakai lapisan 15%, 15%, 25%. Ya, nah ini uh, orang pribadi yang mempunyai usaha. Ya, jadi ambil laba bersih menurut pajak, kemudian dikurangi dengan PTKP, hitung dengan tarif pajak. Ya, kalau wajib pajak nanti wajib pajak badan ya. Penghasilan bruto adalah penghasilan yang termasuk objek pajak. Ya. Karena nanti penghasilan ya kemarin sudah saya sampaikan ya penghasilan itu ada 3 kelompok. Ya. Penghasilan yang ya penghasilan itu nanti ada yang objek pajak ya objek pajak tidak dikenakan final, objek pajak dikenakan final dan bukan objek pajak. Ya, jadi ada tiga kelompok. Ini dijelaskannya. Penghasilan bruto yang dihitung di dalam perhitungan pajak itu adalah penghasilan yang merupakan objek pajak. Ya, jadi yang merupakan objek pajak yang tidak dikenakan final ya, sebenarnya objek pajak, kemudian dikurangi dengan biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan. Atau di akuntansi beban-beban lah gitu ya, beban-beban tapi menurut peraturan perpajakan. Ya, karena ada beban yang menurut akuntansi boleh, tetapi menurut peraturan perpajakan tidak boleh. Ya. Ini juga objek penghasilan bruto. Penghasilan itu ini objek pajak tidak final ya. Jadi ini sederhananya intinya ada laporan laba rugi menurut akuntansi, kemudian dilakukan koreksi fiskal, ya mana penghasilan yang menurut akuntansi boleh, tapi pajak nggak boleh itu dilakukan koreksi. Beban-beban atau biaya-biaya menurut akuntansi boleh, pajak nggak boleh itu dilakukan koreksi. Atau sebaliknya. Ya. Kemudian yang lain adalah yang terkait dengan orang pribadi UMKM. Ya, orang pribadi UMKM
Nah, ini pada tahun 2022, mulai 2022 itu penghitungan pajak penghasilan final. Nah, ini ya istilah penghasilan itu objek pajak ya. Penghasilan itu objek pajak itu artinya dikenakan pajak, tapi nanti ada yang final dan tidak final. Ya, tadi ya tabel yang tadi panah yang tadi itu pemecahannya itu ada yang final dan tidak final. Final itu artinya dia tetap bayar pajak ya, tetapi ketika sudah bayar pajak itu urusannya sudah selesai. Ya, tidak perlu tidak perlu lagi dimasukkan dalam laporan laba rugi, cari koreksi fiskal dan sebagainya sudah tidak perlu lagi. Ya, tapi begitu sudah dipotong atau sudah dibayar, maka urusan kewajiban pajaknya sudah selesai, urusan pembayaran ya tinggal laporan. Nah, penghitungan PPh final bagi UMKM wajib pajak orang pribadi dengan omset telah melebihi 500 juta dalam 1 tahun baru akan dikenakan tarif PPh final ya, karena yang sampai dengan 500 juta itu tidak dikenakan pajak ya, tidak dikenakan pajak. Jadi kalau omsetnya masih sampai dengan 500 juta untuk orang pribadi itu tidak dikenakan pajak. Itu fasilitas ya. Nah, ini misalnya contohnya ya. Bulan Januari peredaran usahanya ya 100 ya, 100 itu 100 juta ya misalnya ya. Ya, ini 100 ya dalam juta. Maka kumulatifnya 100 juta. Maka ini tidak kena pajak. Ini yang kalau dulu, kalau sebelum berlaku ya, sebelum tahun 2022, ini dikenakan yang kena pajak sebesar 500 ribu ya, 500 juta ya, 500 juta dikali tarif PPh final. Nah, tetapi ini setelah tahun 2022, nah ini ada peredaran bruto pengurang. Jadi kalau misalnya omsetnya dia baru dikenakan pajak pada bulan Juni. Ya, nah bulan Januari omsetnya 100 nggak kena pajak, 100 nggak kena pajak ya karena kumulatifnya sampai bulan Mei 500 juta. Nah pada bulan Juni omsetnya 100 juta lagi, nah maka yang dikenakan pajak hanya yang 100 juta. Ya, tidak dari 500 juta karena 500 jutanya omset yang free ya, bebas ya, atau peredaran bruto tidak kena pajak. Ya. Nah, sehingga yang dikenakan pajak itu hanya dari angka 100 juta. Ya, sementara kalau 100 ya. Sementara kalau dalam undang-undang sebelumnya itu dari 500. Ya, jadi ini salah satu fasilitas di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Baik ya, nah itu adalah cara-cara untuk melakukan penghitungan pajak ya. Kemudian selanjutnya adalah subjek pajak dalam negeri mulai dan berhenti bekerja dalam tahun berjalan. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya udah pernah dicontohkan juga ya di pertemuan sebelumnya. Ya, kalau pajak penghasilan terutama dihitung berdasarkan jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima, ya tidak disetahunkan. Ya. Jadi atau ini saya skip dulu aja ya penjelasannya nanti. Ya, saya masuk ke wajib pajak badan dulu aja ya. Ini ada. Oke, wajib pajak badan ya ini adalah ya. Tadi untuk orang pribadi ya sudah oke ya untuk orang pribadi. Atau kalau ini nih maksudnya begini ya. Jadi dalam beberapa kasus ya itu ada bahwa kewajiban pajak itu muncul tidak dari awal tahun. Ya, jadi misalnya ada orang asing yang datang ke Indonesia, datangnya di bulan Oktober, gitu ya. Ketika datangnya di bulan Oktober, ya maka penghasilannya dihitung ya real dari Oktober sampai November, ya, yang diterima atau penghasilan yang diterima. Ya.
Nah, sementara eh, kalau dia orang wajib pajak dalam negeri, ya PTKP-nya itu ya PTKP-nya tetap setahun. Ya, jadi misalnya ini Anda kuliah, ya kemudian lulus, katakanlah bulan apa nih Oktober, ya kan mulai 1 November mulai bekerja, ya 1 November mulai bekerja. Nah, terima gaji tahun 2023 kan 2 bulan ya, November dan Desember. Nah, PTKP-nya tetap dihitung satu tahun. Ya, PTKP-nya tetap 1 tahun. Tapi penghasilannya ya hanya Oktober atau November sampai Desember. Ya, PTKP tetap 1 tahun. Ya, ini kalau wajib pajaknya dalam negeri. Ya, tapi kalau dia wajib pajaknya luar negeri, nanti dia akan proporsional. Ya, karena kan dia mulai menjadi kewajiban pajak subjektifnya itu kan pada saat dia datang di Indonesia. Ya. Nah, sementara kalau kita nih yang memang sudah tinggal di Indonesia, wajib dalam negeri ya, wajib pajak subjektifnya kapan muncul? Kalau kita ini kewajiban pajak subjektif itu muncul sejak kapan kewajiban pajak subjektif? Kira-kira kalian semua udah punya kewajiban pajak subjektif belum? Belum, Pak. Mbak. Subjektif ya. Ya, subjektif itu muncul sejak lahir. Ya, jadi sudah ada. Ya, kewajiban pajak subjektif itu sudah ada sejak lahir, tapi tidak dikenakan atau tidak wajib ber-NPWP. Kenapa? Karena belum mempunyai kewajiban pajak objektif. Yang nggak punya penghasilan. Itu ya, kira-kira ya, nggak punya penghasilan. Nah, PTKP ini merujuk kepada kewajiban pajak subjektif. Jadi, dari tahun ini memang sudah kewajiban pajaknya subjektifnya sudah ada. Ya. Nah, sehingga meskipun penghasilan yang diterima hanya November-Desember, Oktober-November-Desember, maka PTKP-nya tetap PTKP yang satu tahun. Nah, sementara kalau dia adalah wajib pajak luar negeri, ya nanti itu akan proporsional dengan kapan dia mulai memiliki kewajiban subjektif. Oke ya, kira-kira itu ya untuk pemahaman tentang periodisasi di tahun berjalan. Oke ya, kita masuk ke wajib pajak badan. Ya, ini wajib pajak badan ya, definisi sudah oke. Nah, kemudian di sini ada biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, jadi kalau biayanya dulu ya. Ya, apa biayanya? Ya, jadi intinya kalau di dalam pajak penghasilan baik badan maupun perorangan, orang pribadi ya, perseorangan, ya intinya ini adalah di laporan laba rugi, ya orang perseorangan yang wajib pembukuan ya, itu adalah di laporan laba rugi. Di situ ada pendapatan, di situ ada biaya-biaya, kemudian ada laba bersih menurut akuntansi. Nah, laba bersih menurut akuntansi ini nantinya akan dilakukan koreksi fiskal disesuaikan dengan undang-undang perpajakan. Misalnya seperti ini. Undang-undang perpajakan ya, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan ya, ini memang istilahnya yang digunakan itu ya. Intinya beban yang boleh apa gitu. Tapi kalau di bahasa undang-undangnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Penghasilan bruto tadi omset, pendapatan, revenue, penjualan, yaitu adalah penghasilan bruto. Nah, berarti penghasilan bruto ini boleh dikurangkan dengan biaya-biaya apa saja. Ya. Nah, di sini disebutkan
biaya yang boleh dikurangkan itu adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ya, jadi biaya yang terkait dengan omsetnya, ya, biaya yang terkait dengan penjualannya. Ya, ini Undang-Undang Pajak memastikan ini. Ya, jadi Undang-Undang Pajak dengan bahasa biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ya, nah jadi dia Undang-Undang Pajak ini memastikan bahwa biaya-biaya ini memang terkait langsung dengan revenue atau penjualan yang diperoleh oleh si wajib pajak. Ya. Nah, apa saja biaya itu? Yaitu biaya yang secara langsung atau tidak langsung ya berkaitan dengan kegiatan usaha, ya, pembelian bahan, biaya gaji, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, biaya promosi penjualan, biaya administrasi, biaya pajak, kecuali pajak penghasilan. Ya, di sini pajak boleh tapi kecuali pajak penghasilan. Nah, ini semua boleh. Nah, hampir sama ya dengan akuntansi ya. Akuntansi juga pembelian bahan, biaya gaji, biaya sewa itu juga semua boleh. Ya, tapi ada spesifiknya yang berbeda ya. Kemudian biaya penyusutan fiskal dan amortisasi. Ya, biaya depresiasi itu boleh, akuntansi boleh, ini juga boleh. Cuma nanti ada perbedaan di metode ya, atau menentukan ya, misalnya akuntansi membuat kebijakan bahwa aset tetap berupa mobil ini disusutkan 5 tahun. Ya, misalnya ya, salah akuntansi 5 tahun, boleh kebijakan akuntansi. Tetapi menurut Undang-Undang Perpajakan, tidak ada disusutkan 5 tahun. Yang ada pilihannya 4 atau 8 tahun. Ya, 4 tahun atau 8 tahun, atau 4 tahun misalnya. Ya. Jadi nggak ada 5 tahun itu tidak ada dalam peraturan perpajakan. Sehingga ada beda ya, nah, sehingga harus dihitung ulang. Ya, kalau misalnya kebijakan akuntansi yang menggunakan penyusutan 5 tahun, berarti untuk menghitung kewajiban pajak atau penghasilan kena pajak, maka harus dihitung biaya penyusutan menurut peraturan perpajakan. Ya. Kemudian di sini ada iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Jadi ada ya, biaya untuk iuran pensiun boleh ya sebagai biaya perusahaan. Ya. Nah, tetapi menurut perpajakan itu harus kepada yang sudah izin Menteri Keuangan. Kalau akuntansi tidak ada mensyaratkan. Ya, selama dia real bahwa itu sesuai untuk dana pensiun karyawannya, ya boleh. Tapi menurut pajak dia diserahkan kepada dana pensiun yang mendapatkan izin Menteri Keuangan. Kemudian kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Oke, ya, ini juga sama. Boleh ya, cuma nanti bedanya metode penyusutan ya, memperoleh laba atau rugi. Kemudian kerugian selisih kurs juga sama. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Ini ya, di pajak spesifiknya harus yang di Indonesia. Secara akuntansi mungkin boleh penelitian di luar negeri, tapi ketika untuk kepentingan menghitung pajak, yaitu hanya penelitian yang dilakukan di Indonesia. Kemudian ada biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Oke, ini kita nggak ada isu. Kemudian piutang yang nyata-nyata tidak ditagih, tidak dapat ditagih yang memenuhi syarat tertentu dari peraturan Dirjen Pajak. Ya, jadi piutang yang udah nih udah nggak bisa ditagih lagi, ya secara akuntansi udah bisa dibuktikan secara akuntansi, oke boleh. Tapi secara perpajakan pembuktiannya harus dengan peraturan perpajakan. Misalnya sudah lapor ke pajak, sudah menyampaikan ya gitu ya ke Dijen Pajak bahwa ini sudah tidak bisa ditagih karena apa. Ya, jadi ada persyarat-syarat tertentu harus dipenuhi yang kaitannya dengan kepentingan perpajakan. Nah, kemudian zakat dan sumbangan wajib keagamaan, ini boleh dikurangkan. Kemudian pembentukan dan pemupukan cadangan piutang tak tertagih. Ya. Nah, jadi yang boleh dikurangkan ini hanya pembentukan cadangan piutang tidak tertagih khusus untuk lembaga keuangan. Ya, leasing, bank,
Ini ada juga ini asuransi, kemudian perhutanan dan pertambangan. Nah, tapi selain itu tidak boleh. Ya, cadangan ini tidak, pemumpukan cadangan piutang yang tidak tertagih itu tidak diperbolehkan menurut peraturan perpajakan. Kalau akuntansi boleh aja. Ya, ada piutang, misalnya kebijakan akuntansinya 0,5% dari saldo piutang akhir itu dibebankan sebagai cadangan piutang tidak tertagih. Boleh secara akuntansi. Tapi secara perpajakan itu nggak boleh. Yang sehingga harus dilakukan koreksi fiskal. Kemudian kompensasi kerugian, nah ini juga menurut akuntansi malah nggak ada gitu ya, kompensasi kerugian. Tapi menurut pajak boleh, ya, boleh dikurangkan tapi maksimal 5 tahun. Kemudian penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, nah ini ya, natura ini juga ada peraturan terbaru di Undang-Undang Administrasi Perpajakan. Ya, ini ada biaya makan dan minum untuk seluruh pegawai ini boleh. Ya. Kemudian ada daerah terpencil, kemudian seragam, ya, seragam yang kaitannya dengan safety atau kekhasan, ya, kekhasan khusus. Ya. Kalau security misalnya ya, kalau nggak pakai seragam nanti dianggap bukan security, maka itu boleh. Tapi kalau karyawan yang biasa itu kan pakai seragam, nggak pakai seragam, itu tidak ada kaitannya dengan kekhasan. Nah, jadi ini boleh gitu ya. Artinya selain ini nggak boleh. Kemudian walaupun untuk natura dan kenikmatan ini nanti ada skema baru ya menurut peraturan Undang-Undang HPP ya. Tapi ini intinya ini hal-hal yang yang diperbolehkan untuk dikurangkan ya. Artinya selain ini nggak boleh, tapi nanti ada batasan-batasan tertentu. Oke, kemudian sumbangan untuk bencana yang boleh ya, menurut perpajakan, sumbangan yang boleh itu hanya untuk yang terkait dengan ini, bencana, riset di Indonesia, infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan, dan pembinaan olahraga. Ya, sumbangan yang lain nggak boleh ya, kecuali yang zakat tadi ya. Zakat. Ya, secara umum kalau akuntansi sumbangan untuk apa aja boleh ya, selama dia memang real untuk sumbangan. Tapi kalau perpajakan itu diatur secara khusus. Ya, yang ini saya skip ya, yang bawah nggak relevan. Oke, selanjutnya adalah kalau tadi yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, yang sekarang ini adalah yang tidak boleh dikurangkan. Ya, tidak boleh dikurangkan. Ya, ini pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun. Jadi dividen gitu ya. Nah, itu nggak boleh dikurangkan ya. Itu bukan biaya ya, di akuntansi juga sama ya. Itu bukan beban. Itu tidak boleh mengurangi perhitungan penghasilan kena pajak ya atau laba bersih. Kemudian biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu atau anggota. Itu nggak boleh ya. Itu tidak ada kaitannya dengan tadi ya penghasilan kotor ya, penghasilan bruto. Nah ini kan ya, tidak ada kaitannya dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Makanya nggak boleh. Ya. Jadi untuk kepentingan pribadi udah jelas nggak boleh. Kemudian pembentukan dana cadangan, kecuali cadangan jenis usaha tertentu. Ya, pembentukan cadangan itu seperti tadi ya, cadangan piutang tidak tertagih. Ya, umumnya di situ yang banyak ya, itu tidak boleh. Ya. Cadangan itu nggak boleh kecuali jenis usaha tertentu dan dengan jumlah tertentu ya. Yang boleh itu untuk apa? Tadi ini ya, untuk perbankan, lembaga keuangan dan ini ya, kehutanan dan pertambangan. Ini boleh. Tapi itu pun dibatasi. Ya, ada persentase-persentase tertentu. Jadi tetap aja bisa jadi ada perbedaan antara real secara akuntansi dengan yang diperbolehkan secara perpajakan. Nah, kemudian yang tidak boleh lagi adalah yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto itu adalah premi asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwiguna, asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Ya, jadi kalau
eh, asuransi ya biasanya seperti BPJS gitu ya, itu kan ada peraturannya ya. Asuransi kesehatan itu ada yang sekian persen dibayar oleh pemberi kerja ya, kemudian sekian persen dibayar oleh wajib pajaknya, oleh karyawan ya. Nah, maka yang dibayarkan oleh karyawan itu tidak boleh sebagai pengurang penghasilan ya, tidak boleh dikurangkan sebagai penghasilan bruto. Nah, bagaimana dengan premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja? Ya, bayar ini, gitu kan. Biasanya misalnya berapa? 4, katakanlah 4% dibayarkan oleh pemberi kerja, 2% dibayar sendiri. Nah, maka yang 4% dibayarkan oleh pemberi kerja itu, ya nantinya itu menjadi objek pajak bagi karyawan, ya menerima. Ya, jadi meskipun tidak diterima secara langsung, tapi nanti kan benefitnya akan diperoleh. Oke ya. Kemudian penggantian imbalan ini juga tadi sudah ada ya kebalikannya ya. Ini peraturan juga sudah ada yang terbaru ya. Ini tidak terlalu relevan lagi. Ya, yang lanjut yang tidak boleh dikurangkan adalah jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Jadi ada nilai-nilai yang tidak wajar, ya, ada jumlah yang tidak wajar. Nah itu bisa dikoreksi oleh aparat pajak. Ya. Kemudian harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan, ya kecuali sumbangan tertentu yang tadi ya, kecuali sumbangan yang ini boleh. Tapi selain sumbangan yang ditetapkan oleh peraturan ini, ya berarti nggak boleh sebagai beban ya, atau sebagai biaya perusahaan. Kemudian yang tidak boleh lagi adalah pajak penghasilan, ya karena ini kan jadi double ya nanti ya. Pajak penghasilan itu kan bottom line ya, atau paling bawah dari laba kan. Pendapatan dikurangi beban-beban, laba bersih, katakanlah laba bersih dengan pajak itu pajak penghasilan. Dapatlah ketemu pajak penghasilan. Pajak penghasilannya terus dinaikkan lagi jadi biaya nggak boleh, gitu ya. Ya. Nanti akan turun terus tuh pajaknya kan. Oke ya, jadi ini pajak penghasilan itu tidak boleh. Kemudian biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Ini sama ya, ini tadi yang untuk kepentingan pribadi intinya nggak boleh. Dan gaji anggota persekutuan, firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham. Ya, jadi untuk bentuk usaha seperti firma, kemudian CV, persekutuan, ya ini gaji anggotanya itu tidak boleh dikurangkan. Ya, berapapun gajinya itu nggak boleh dikurangkan. Ya, itu kan seperti kalau kita yang akuntansi nih ya, kan itu seperti kalau kita belajar di pengantar akuntansi ya, itu kan ada withdrawals ya, prive ya, pengambilan. Ya. FIFO itu pengambilan oleh pemilik, gitu ya, pengambilan oleh pemilik. Nah, itu bukan merupakan biaya. Kemudian sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan. Nah, ini ya misalnya contoh ya. Ini kaitannya dengan asuransi ya. Tadi ya asuransi. Saya lewat dulu aja ya ini ya. Ini mungkin nanti di PPh 21 nanti ini lebih rinci ya. Nah, kemudian juga biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang berkaitan dengan PPh yang dikenakan pajak final. Ya, penghasilan yang dikenakan PPh final. Ya, kenapa? Karena tadi ya, jelasannya kalau dia sudah PPh final, itu berarti
kewajiban pajaknya sudah selesai. Nah, maka kalau ada biaya yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan penghasilan final itu, ya biayanya harus dikoreksi fiskal, ya tidak boleh dimasukkan. Ya. Kemudian dia bukan objek pajak. Kemudian dia juga penghasilan netonya dihitung dengan norma penghitungan, ya udah nggak ada biaya lagi. Ya, kalau menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Ya. Kemudian penyusutan, ya beban penyusutan menurut perpajakan itu ada di pasal 11 Undang-Undang PPH. Nah ini pajak ini mengelompokkan dua kelompok, ya, bukan bangunan dan bangunan. Ya, ini di sini dulu kelompoknya. Bukan bangunan, ya itu rumah itu bangunan, ya. Bukan bangunan itu ya mobil, mesin, komputer dan seterusnya, ya itu adalah bukan bangunan. Kalau bangunan, ya berarti gedung. Ya. Nah ini bangunan ada dua, permanen dan tidak permanen. Kelompok bangunan ada 4, 1, 2, 3, kelompok 1, 2, 3, 4. Nah masa manfaat yang diperbolehkan atau yang diatur, ya, gitu, diatur dalam pasal 11 ini adalah kelompok 1 4 tahun, jadi disusutkannya 4 tahun. Makanya tadi contoh saya, kalau misalnya akuntansi 5 tahun boleh akuntansi 5 tahun. Tapi ketika akan menghitung pajak, maka gunakan 4 tahun, harus dihitung ulang. Ya, khusus untuk menghitung beban penyusutan. Ya. Kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Bangunan permanen, tidak permanen, masanya 20 tahun dan 10 tahun. Ya. Nah, tarif penyusutan ada 2 metode yang diperbolehkan, itu adalah garis lurus dan saldo menurun. Ya, declining balance method, ya. Ini straight line method, ya. Kelompok 1 4 tahun itu berarti 25%, 8 tahun 12,5, 6,25 dan 5% untuk yang 20 tahun. Kalau saldo menurun berarti 50, 25, 25%, 10%. Ya, nanti sisa akhirnya ya langsung, ya, setelah 4 tahun langsung dibebankan seluruh. Jangan dibagi 2 terus, ya. Oke, ini bangunan itu hanya dengan garis lurus, straight line method, ya, tidak boleh dengan saldo menurun. Oke. Dasar penyusutannya adalah harga perolehan untuk garis lurus, dan saldo menurun adalah nilai sisa buku fiskal awal tahun. Ya, oke, saya kira ini di akuntansi, ya, sudah ada, ya, cara metodenya. Ini hanya pengelompokannya saja yang berbeda dalam peraturan perpajakan. Kemudian di perpajakan tidak menganut nilai residu. Ya, di akhir masa manfaat disusutkan sekaligus, ya. Jadi tidak ada nilai residu. Nah, kalau misalnya akuntansi juga ada nilai residu dulu baru dikurangkan penyusutan, berarti secara fiskal juga harus dikoreksi. Ya, kemudian tanah tidak disusutkan, ini saya kira sama dengan akuntansi. Kemudian penyusutannya itu adalah nah ini, ya, yang C diabaikan aja, yang D ini, jadi karena udah lama sekali, ya, berlakunya sejak tahun 2001. Pada tahun perolehan disusutkan mulai bulan perolehan. Nah, jadi beli komputer pada tanggal 30 November, pada tanggal 31 Oktober. Nah, maka bulan Oktober disusutkan berapa lama? 1 bulan menurut akuntansi, menurut perpajakan. Ya, kalau di akuntansi biasanya cut off-nya di tanggal 15 sampai dengan tanggal 15 atau setelah tanggal 15. Ya, setelah tanggal 15 bulan tersebut tidak disusutkan, tapi disusutkan di bulan berikutnya. Nah, ini juga masih mengandung potensi selisih, ya, dengan akuntansi. Nah, tapi di perpajakan beli tanggal 31 Oktober ya langsung disusutkan 1 bulan. Beli tanggal 31 Desember ya disusutkan, ada penyusutan 1. Ya, ini pengelolaan aktiva juga ini terupdate, ya. Ini peraturan yang terbaru nanti dia. Kemudian amortisasi ini hanya 4 kelompok, ya. Bisa garis lurus dan saldo menurun, ya, 4, 8, 16, 20. Ya, sama dengan yang
aktiva tetap berwujud ya. Kemudian amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka menggunakan masa manfaat terdekat. Ya. Tadi ya di sini juga ya sebelumnya ya. Nah, jadi digunakan masa manfaat yang terdekat. Jadi kalau misalnya, oh secara akuntansi ternyata 5 tahun, yang terdekat mana? Yang terdekat berarti 4 tahun. Berarti secara pajak digunakan 4 tahun. Ya. Diatur pula amortisasi untuk biaya tertentu, biaya pendirian dan biaya perluasan modal, biaya praoperasi, ya, biaya memperoleh hak bidang penambangan minyak gas bumi, penambangan selain minyak gas. Ya, ini mungkin dapat beberapa peraturan. Nah, peredaran bruto. Apa yang dimaksud dengan peredaran bruto? Ya, peredaran bruto ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya-biaya. Nah, ini penegasan aja ya. Sebelum dikurangi biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, meliputi 3 kelompok ya. Meliputi yang penghasilan yang dikenai pajak final, yang tidak final, dan bukan objek pajak. Itu adalah omset. Itu adalah peredaran bruto. Ya. Jadi harus digabungkan tuh, ada 3 jenis penghasilan. Oke ya, kemudian lanjut ke tarif. Ya, tarif PPh Badan. Oke. Ya, untuk biaya-biaya ini ya, ini sebenarnya hanya perlu dibaca aja nanti ya. Nah, perlu dibaca mana ini biaya menurut akuntansi boleh, menurut pajak nggak boleh. Atau menurut akuntansi nggak boleh, menurut pajak boleh. Ya, nah ini hanya perlu mencari itu saja ya nanti untuk dilakukan koreksi fiskal. Nah, makanya ini daftar ini, list ini nanti ini ya harus dibaca-baca gitu. Nanti mana yang boleh atau tidak boleh ya, karena nanti latihan-latihannya juga akan merujuk ke peraturan-peraturan. Baik ya. Nah, kemudian tarif ya setelah kita mendapatkan mendapatkan tadi penghasilan kena pajak ya, setelah dilakukan koreksi fiskal, nah maka menghitung tarif pajak penghasilan untuk badannya, ya itu nanti kita kelompokkan ke dalam 3 jenis. Ya. Ada yang omsetnya di atas 50 miliar, ya. Jenis kedua untuk yang omsetnya sampai dengan 50 miliar, dan jenis ketiga adalah untuk perusahaan go public, ya perseroan terbuka. Ya, jadi ada 3 treatment, ya 3 perlakuan. Ya. Nah kemudian tarifnya sih tunggal ya, tarifnya tunggal yaitu sekarang yang berlaku 22%. Ya, tarifnya adalah tunggal, berlaku 22%, hanya nanti treatmentnya adalah 22% itu bagaimana diterapkannya pada omset yang di atas 50 miliar, omsetnya yang sampai dengan 50 miliar, dan pada perseroan terbuka. Ya. Tapi base-nya tetap di tarif 22%. Ya, ini perbedaan aja ya, ini saya kira ini saya skip aja ya. Nah, kemudian bagaimana untuk tarif 2 dan 3 ini ada berlaku tarif khusus untuk PPh Badan ya. Ini maksudnya kalau omsetnya di atas 50 miliar, maka langsung aja laba bersih kena pajak atau penghasilan kena pajak langsung aja dikali dengan 22%. Kalau omsetnya di atas 50 miliar. Ya, nggak memperhatikan laba ya. Mau labanya berapapun, ya, pokoknya ketika omsetnya di atas 50 miliar, maka langsung aja dikalikan tarif. Labanya berapa? Misalnya, oh ternyata labanya cuma 10 juta, ya nggak apa-apa 10 juta kali 22%. Oh labanya 1 miliar, ya nggak apa-apa 1 miliar kali 22%. Ya. Kemudian untuk poin 2 dan 3, ya tadi yang perusahaan sampai omsetnya sampai dengan 40 sampai dengan 50 miliar.
ya itu dianggap atau di bawah 50 miliar lah ya. Dan perusahaan go public. Nah, perusahaan go public ini dengan syarat 40% dimiliki oleh publik, ya nanti ada syarat-syarat yang lain ya sebenarnya. Nah, tapi ini ada pengurangan tarif 3%. Jadi kalau dia tarifnya 22%, dia perusahaan go public, dimiliki 40% publik, kemudian ada memenuhi syarat-syarat lain ya. Nah, maka dia langsung tarifnya dikenakan 22% dikurangi 3%. Jadi hanya 19%. Nah, kemudian kelompok yang selanjutnya adalah yang omsetnya sampai dengan 50 miliar. Ya. Nah, omset yang sampai dengan 50 miliar ini adalah merujuk ke pasal 31E. Ya, kalau tarif PPh Badan itu tadi merujuknya di pasal 17. Ya, pasal 17, kalau ini adalah di pasal 31E. Artinya akan ada pengurangan penghitungan pajak sebesar 50% untuk omset 4,8 miliar. Omset sampai dengan 4,8 miliarnya itu ada potongan penghitungan pajaknya 50%. Nah, jadi kalau misalnya dia omsetnya sampai dengan 4, ini hampir sama dengan yang tadi ya, yang berjenjang tarif progresif ya, hampir sama dengan tarif progresif itu ya, bagian omset ya. Bagian omset yang 4,8 tarifnya 11%, bagian omset yang antara 4,8 sampai dengan 50 miliar tarifnya 22%. Oke ya. Sampai sini ditangkap dulu gitu ya. Jadi atau kita ke contoh aja ya. Nah, ini misalnya ini ya, jadi ini misalnya saya berikan contoh ya untuk ini ya, saya mengingatkan lagi ke sini ya. Nah, tadi ini kalau omsetnya di atas 50 miliar, misalnya omset 51 miliar, labanya 1 miliar. Ya, langsung dikali 22% kali 1 miliar. Nah, tetapi kalau omsetnya 50 miliar, omsetnya misalnya 30 miliar. Ya. Nah, maka bagian omset yang 4,8 miliar itu tarifnya hanya 11%. Bingung apa nggak jelas ya? Nah, memahaminya ini perlu pelan-pelan ya. Bagian laba dari omset yang 4,8 miliar ya, itu dikenakan tarif pajaknya 50% dari 22%. Jadi hanya 11%. Ya, jadi nanti kita membuat perbandingan ya, laba dengan omset. Ya, perbandingan laba dengan omset. Nah, ini contohnya di sini tadi. Nah, yang ini ya, misalnya. Ya. Nah, ini PT ABC tahun 2021 mempunyai peredaran usaha 30 miliar. Ya, peredaran usahanya 30 miliar. Berarti dia masuk kelompok yang tadi ya, omsetnya di bawah 50 miliar. Nah, maka ketika omsetnya di bawah 50 miliar, ya, bagian dari penghasilan ya, yang omsetnya 4,8 miliar, nah itu gimana bahasanya ya. Nah, itu dikenakan tarifnya 11%. Contohnya begini, peredaran labanya 30 miliar, penghasilan kena pajaknya 3 miliar. Kalau ini clear ya, yang sini ya. Ada yang kurang jelas nggak di sini dulu nih? Peredaran usaha 30 miliar, penghasilan kena pajak ya atau laba 3 miliar. Clear ya? Ini jelas ya. Nah, tapi perhitungan pajaknya bukan 3 miliar dikali 22%, gitu ya, atau dikali 11%. Ya, kita pecah. Ya. Kalau fasilitas sampai dengan 4,8 miliar. Jadi sampai dengan omset 4,8 miliar. Jadi dari 30 miliar ini kita pecah 2.
ya, yang 4,8 miliar dan selisihnya berapa? Selisihnya berarti 26 ya, 25, ini 2 ya, 25,2. Nah ini ya, untuk yang omsetnya 4,8 miliar, ya berarti kalau di sini misalnya dibagi 2 nih, gitu ya, 30 miliarnya dibagi 2, ya, 4,8 miliar, kalau omsetnya 4,8 miliar, labanya berapa? Gitu ya. Kalau omsetnya 4,8 miliar, berarti labanya ada 480 juta. Gitu ya. Jadi kita buat proporsional. Ya, berarti 480 juta. Nah, dari penghasilan kena pajak yang 480 juta inilah dikenakan tarif 11%. Kemudian sisanya, ya sisa berarti 3 miliar kurangi 480 juta ini 2 miliar 520, baru ini dikenakan 22%. Ya, nah berarti total labanya adalah 30 miliar. Ya, labanya 3 miliar. Oke ya, nah jadi ini kita buat proporsional. Nah, mudahnya gini ya logikanya, kalau 30 miliar itu kita bagi 2, yang 4,8 miliar, labanya berapa? Nah, berarti labanya 480 juta dikali 11%. Selisihnya kali 22. Sehingga inilah jumlah PPh terutang 607.200. Nah, jadi ini bukan ini langsung dikali 22% atau dikali 11%. Ya, tapi dibagi 2. Proporsional laba dengan peredaran usaha. Ya, nah jadi yang dari mana 4,480 ini dapat, yaitu 4,8 miliar. Ya, jadi ini 4,8 miliar per 30. Jadi rumus ini ya, ini harus dipahami ya rumusnya. 4,8 miliar dibagi 30 miliar dikali dengan penghasilan kena pajak ya. Jadi ini proporsional. Ya, maka sama dengan 480. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya, ini perlu ini aja ya, perlu seperti tadi ya lah, itu yang tarif progresif itu aja ya. Jadi perlu dipahami ya. Oke ya, selanjutnya ini adalah penghitungan penghasilan kena pajak dari laba komersial ya, atau laba akuntansi. Nah, itu tadi kan di awal saya sampaikan pembukuan disusun berdasarkan akuntansi, ya, PSAK dan sebagainya, oke. Ya. Nah, itu disebut dengan laba akuntansi atau laba komersial. Tetapi untuk menghitung pajak, ya, kita harus memperhatikan peraturan pajak yang tadi ya, boleh dikurangkan, tidak boleh dikurangkan, mana penghasilan yang bukan objek pajak, mana penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, itu harus dilakukan dulu koreksi fiskal. Nah, sehingga nanti diperoleh penghasilan kena pajak atau laba kena pajak versi peraturan perpajakan. Ya. Oke ya. Nah, jadi ini dari laba komersial, kemudian kita lakukan koreksi fiskal. Ya, koreksi fiskal itu ada dua jenis, fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Ya, terus berapa netnya? Ya. Koreksi fiskal positif ini intinya ketika kita melakukan koreksi fiskal, ya, mengkoreksi biaya, mengoreksi penghasilan, itu hasilnya menyebabkan pajaknya naik, ya, dari perhitungan laba komersial. Jadi misalnya laba komersial 1.000, ya, misalnya gitu ya, laba komersial misalnya 1 juta. Setelah dilakukan koreksi fiskal, ya, laba kena pajaknya jadi 1.100.000. Akan naik tuh. Nanti kan pajaknya akan meningkat. Nah, itu disebut dengan koreksi fiskal positif. Ya, laba komersial itu labanya cuma 1 juta, tapi setelah dikoreksi fiskal labanya menjadi 1.100.000.
1.100.000. Nah, itu berarti koreksi fiskal positif. Kalau koreksi fiskal negatif sebaliknya, laba komersial atau akuntansi itu 1 juta, setelah dikoreksi fiskal menjadi 900.000. Itu adalah koreksi fiskal negatif. Ya. Nah, nanti kita per item ya, per jenis biaya. Oke, kemudian setelah ada koreksi fiskal, maka jadilah penghasilan kena pajak, maka kemudian dihitung dengan tarif pasal 17 tadi, langsung 22%, atau pasal 31E, dibagi 2. Ya, bagi 2, mana yang 4,8, mana yang di atas 4,8. Kemudian ada kredit pajak ini yang sudah dipotong oleh pihak ketiga, PPh 22, 23, 24, dan seterusnya, atau yang dibayar sendiri PPh 25. Ya, jadi ini pajak terutang, PPh terutang, di sini PPh kurang atau lebih. Nah ini ya, jadi koreksi fiskal itu positif kalau dia menguntungkan pajak terutang. Menguntungkan artinya labanya meningkat. Ya, kalau negatif merugikan pajak terutang, artinya labanya turun. Ya setelah disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Nah ini contohnya kalau di penghasilan komersial itu lebih kecil dari penghasilan fiskal. Jadi artinya penghasilan komersialnya 10 juta, penghasilan fiskalnya 11 juta. Ya, nah ini berarti kan penghasilan fiskalnya lebih gede, berarti pajaknya pasti akan meningkat. Kebalikannya dengan biaya komersialnya lebih besar dari biaya fiskal. Jadi misalnya, biaya komersialnya ada 9 juta, tapi menurut fiskal biaya komersialnya lebih kecil ya, cuma 8 juta. Berarti kan labanya akan meningkat. Labanya meningkat berarti pajaknya akan bertambah. Ya, kebalikan dengan negatif. Ya, ini contoh aja ilustrasi koreksi fiskal negatif. Ya, penghasilan bruto 1, nah ini tadi ya sudah saya kasih contoh ya. Koreksi fiskalnya minus 100, berarti penghasilan cuma 900. Ya, bebannya sama, tapi sehingga labanya berkurang. Ya, pajaknya turun. Ini koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif, pajaknya naik. Ya, kenapa? Karena bebannya menurut akuntansi 700, menurut fiskal 650. Ya. Ya, sehingga labanya meningkat. Ya, ini laba kena pajaknya ya, laba fiskalnya meningkat. Ya, otomatis pajaknya naik. Ya, ini pengertian koreksi fiskal positif dan apa yang terjadi, penyebabnya penghasilan ini ada PPh final, ada objek PPh. Ya. Ada yang bukan objek PPh. Kalau biaya-biaya tadi ya, ada biaya yang boleh menurut pajak, menurut akuntansi, menurut pajak nggak boleh. Ya, intinya deductible atau istilahnya boleh dikurangkan dan non-deductible tidak boleh dikurangkan. Ini ya, kalau berhubungan dengan usaha langsung atau tidak ada bukti-bukti yang valid, jumlahnya wajar, tidak ada transaksi hubungan istimewa. Kan tadi ada kalau melebihi atau pembayaran kepada pribadi ya, misalnya ini berarti tidak ada hubungan dengan usaha. Kemudian tidak ada buktinya, ya, itu berarti tidak boleh. Kemudian ada yang tidak wajar ya, pembayaran kepada pemegang saham atau pemilik. Ya ini biasanya kertas kerjanya seperti ini, fiskal positif apa, negatif apa ada. Oke, saya kira itu untuk pajak penghasilan. Ada pertanyaan sampai sini? Ya intinya nanti ini ya di nah ini ya yang penyusutannya sudah sama atau belum ya akuntansi dengan pajak. Nah, kemudian mana biaya yang boleh dan tidak boleh. Saya ini nanti poinnya ada di sini. Ya, ini secara lebih lengkap sebenarnya bisa dilihat di peraturan undang-undang pajak ya.
Saya nggak nyampe. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Belum diupload ya di Lensa, Pak.